Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saat ini kita di penghujung acara ICON atau ISEP Ramadan yang diselenggarakan oleh EFT Center atau Emotional Freedom Technique Center di bawah asuhan Bapak Dr. Edi Iskandar. Nah, saat ini kita terakhir kali untuk menyelenggarakan ICON dan ini puncaknya adalah kita menghadirkan narasumber yang beberapa hari lalu juga sudah pernah ngasih paparan tausiah kepada kita yang sebelumnya tentang iman dan sabar. Sekarang kita akan mengkaji kembali bagaimana cara sholat khusyuk oleh Ustadz Oge. Nah, Ustadz Oge ini latar belakang beliau lulus alumni ITB dan beliau tahun 2008 ya belum paham ya, beliau mengalami kebangkrutan sampai 2M lebih dan mau ditinggal cerai istrinya, kemudian banyak masalah piutang, ditagih-tagih utang. Nah, nanti dia akan bicara terus gimana cara menyelesaikan hal itu dengan pertolongan Allah. Baik, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Baik, nanti durasi waktu kita 13.30 sampai jam 15. Jadi cukup lumayan panjang kali ini karena spesial edisinya. Insya Allah nanti Ustadz Oge itu akan bicara 1 jam dan ada tanya jawab sekitar 30 menit, mudah-mudahan sesuai schedule. Dan mohon maaf kalau nanti banyak chatting yang belum bisa kita jawab semua, nanti bisa di kesempatan hari yang berikutnya. Baik, waktu saya serahkan ke Pak Teddy untuk dari Majelis Ridha Allah untuk mengawali rangkaian acara ini. Silakan Pak Teddy. Baik, Pak Agus, terima kasih. Sebelum acara ini kita mulai, seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, bahwa pada siang hari ini, insya Allah akan ada kajian dari Ustadz Oge Setiawan mengenai metode atau cara sholat khusyuk. Karena ini metode dan sekaligus bisa dipraktekkan nanti Bu, bahwa dan Bapak juga, bahwa sebenarnya sholat khusyuk itu mudah kok, nggak sulit. Kenapa mudah? Karena sholat khusyuk ini kan diperintahkan oleh Allah ya. Kalau perintah Allah itu menurut Pak Agus pasti bisa dilaksanakan atau bisa tidak, bisa juga dilaksanakan. Menurut Pak Agus bagaimana? Harusnya bisa. Iya, Allah memerintahkan kan? Allah memerintahkan. Iya. Kecuali Allah memerintahkan, manusia terbang gitu misalkan ya, tanpa pesawat bisa. Nah itu baru yang nggak mungkin. Nah, ini Allah memberikan memerintahkan sholat khusyuk harusnya mudah. Tapi kenapa selama ini sulit? Karena kita belum pernah diajarkan. Kalaupun ada mungkin metodenya agak sulit dipraktekkan. Insya Allah nanti ke depan, sekitar 1 jam ke depan, kita belajar dengan Ustadz Oge Setiawan bagaimana sholat khusyuk itu sebenarnya mudah. Asal tinggal kita praktekkan dan diajarkan caranya. Baik, Bapak Ibu, sebentar saya cek dulu apakah Pak Oge sudah masuk ke room. Pak Oge, apakah sudah masuk ke room, Pak Oge? Oh, ternyata belum. Sebentar. Coba saya call beliau dulu sebentar ya. Nanti yang mendampingi Pak Oge, Bu Dr. Endah ya. Ya. Dr. Endah ya untuk TikTok-nya ya Pak ya. TikTok-nya. Beliau kangen soalnya dengan Ustadz Oge. Masih vlog lagi ini harus vlog lagi. Supaya ada variasi, Pak. Ada lagi ya. Ini bagi besok yang menginginkan sekolah tentang parenting atau tips sederhana, boleh besok ikut ya, bisa di link, dilihat di WA, ini sebagai tambahan informasi. Jadi kita minggu ini masih ada agenda, besok dengan pagi sampai siang itu ada workshop bersertifikat, itu diasuh oleh Dr. Edi Iskandar.
itu tentang parenting, menghandle anak kita, bagaimana dia bisa memiliki impian yang atau dream ya, dan bagaimana merealisasikan. Besok menarik sekali ini, Dr. Edi. Kemudian ada tanggal 16 itu yang menginginkan pelatihan EFT, Emotional Freedom Technique, itu juga akan diasuh oleh Dr. Edi selama harian dan minggunya level 2. Semoga nanti di penghujung acara saya ulang kembali. Terima kasih. Silakan Pak Didi. Baik Pak. Ya Pak Agus. Pak Agus sudah bergabung dengan kita. Alhamdulillah. Baik Alhamdulillah. Bapak, Ibu, peserta kajian pada siang hari ini dengan Ustadz Oke Setiawan. Sebelum kajian kita mulai, mari kita membaca 4 rangkaian doa, ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu peserta kajian dengan Ustadz Oke pada siang hari ini. Alhamdulillah Ustadz Oke sudah bergabung dengan di room kita. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada EFT, berikutnya timnya, mobil khusus pada Bapak Edi, yang memberi kesempatan untuk kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan insya Allah pada siang hari ini yang akan tersampaikan adalah sholat khusyuk. Dan untuk TikToknya, Pak Ustadz Oke akan didampingi oleh Dr. Endah. Untuk itu, kami serahkan kembali kepada Pak Agus sebagai moderator. Silakan, Pak. Untuk Pak Oke, silakan untuk dimulai, Pak. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy atas pengantarnya. Alhamdulillah saat ini Ustadz Oke sudah bersama kita di webinar Zoom ya, di Icon. Baik, tanpa kita memperpanjang waktu, kami persilahkan Pak Ustadz untuk memberi tausiah kepada kami. Kami silakan, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu ya? Semuanya jelas. Jelas. Baik, jadi hari ini kita akan mencoba mempraktekkan salah satu ya rukun yang sebenarnya Bapak Ibu harus benar-benar menseriusi, karena suka tidak suka setiap orang melakukan yang namanya kegiatan sholat. Nah, kadang-kadang ada yang menyadari, ada yang tidak. Baik, sebelum saya akan mulai, seperti biasa mari kita bersyukur dan mengucapkan sholawat kepada Nabi bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang menjadi TikTok saya sekarang siapa ini? Dr. Endah. Dr. Endah. Oke. Oh, Bu Endah ya. Ya. Baik. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu semua jamaah. Mari sekarang saya sedikit mengupas yang kemarin dulu ya supaya nyambung ya. Kan kemarin kita sudah bilang bahwa mari kalau memang Bapak Ibu mempunyai suatu masalah hidup, kita akan ambil sikap, yaitu ada 2 sikap. Satu, mungkin dulu sebelum Bapak Ibu kenal metode ini, yaitu dengan misalnya berusaha dengan kemampuannya, dengan kepintarannya, dengan kekayaannya. Boleh? Boleh, silahkan. Tapi menurut saya itu akan terlalu lama. Lebih baik Bapak Ibu ambil sikap yang kedua, yaitu dengan jalan pertolongan Allah. Ya, karena ujung-ujungnya yang pertama pun ujung-ujungnya pasti minta tolong kepada Allah. Nah, supaya tidak terlalu lama di dalam proses itu, maka Bapak Ibu harus tahu syaratnya Allah menolong itu apa. Kemarin saya sudah jelaskan salah satu syaratnya,
yaitu di surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhallazina amanu ta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Jadi hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi syarat Allah menolong kita, itu ada 3 poin yang Bapak Ibu harus pegang. 1, iman yang benar. 2, sabar yang benar. 3, sholat yang benar. Kemarin sabar saya sudah kupas ya Bapak Ibu semua. Nah sekarang kita masuk agenda yang kedua, yaitu ilmu sholat. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau ditanya pasti sudah sholat. Betul ya? Siapa Bu Enda? Betul ya? Jadi kalau saya tanya kepada semua orang yang hadir di sini, pasti ditanya apakah sudah sholat atau belum? Pasti jawabannya sudah. Nah, cuman pertanyaan kedua, karena kita sudah dewasa, kita masukkan pada hakikatnya. Ketika Bapak Ibu sholat tuh biasanya pikirannya fokus atau jalan-jalan biasanya. Suka jalan-jalan. Nah, mari. Dari sini biasanya orang udah beraneka ragam, Bu. Ada yang bisa fokus, ada yang jalan-jalan, bahkan bertahun-tahun dari kita kecil sampai sebesar ini tetap jalan-jalan. Kan sangat-sangat harus kita renungkan. Masa kita dulu waktu sekolah pun ada progres ya, SD, SMP, SMA. Masa waktu sholat bertahun-tahun tetap jalan-jalan. Terus apa bedanya kita dengan anak kita yang sholat? Untung anak kita nggak nanya, Mama tuh kalau sholat pikirannya fokus atau jalan-jalan. Kira-kira jawabannya apa nanti kalau begitu? Nah, jadi marilah ya, supaya berbeda antara anak dan orang tua, berarti yang harus membedakan adalah kualitas dari sholat kita. Jadi hari ini saya akan menyampaikan metode, lalu kita buktikan bersama, ya. Karena ilmu kalau tidak dibuktikan juga buat apa? Kita akan buktikan bahwa sebenarnya untuk sholat pikiran tidak jalan-jalan, untuk fokus itu harusnya mudah. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Bapak Ibu, silahkan boleh jawab ya, Bu Enda. Kenapa sholat khusyuk itu harusnya mudah? Padahal secara umum, kalau Bapak Ibu tanya kepada di luar sana, mungkin dan sekarang pun, Bapak Ibu bilang sulit kan? Nah, sekarang saya mau nanya dulu logikanya. Kenapa saya mengatakan sholat khusyuk itu harusnya mudah? Ayo, Bu Enda. Kenapa mudah? Oh beda Pak, saya sering ngisi Ustadz tamu di PPA, tapi saya bukan dari PPA. Bukan. PPA nggak ngajarin sholat khusyuk. Ya saya ulang ya, saya mau nanya lagi. Jadi kenapa menurut Bapak Ibu sholat khusyuk itu mudah? Ayo. Harusnya mudah. Kalau yakin itu dimudahkan oleh Allah. Ya, tapi kan kenyataannya kita sulit kan Bu ya? Nah, sekarang saya jawab ya. Kenapa sholat khusyuk itu mudah? Karena sholat khusyuk itu perintah Allah. Saya mau nanya ya, misalnya Bu Enda punya anak, terus Bu Enda bilang, Nak, tolong kamu terbang. Mungkin nggak Bu Enda nyuruh gitu? Nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena anaknya pasti nggak bisa terbang. Karena perintahnya tidak mungkin dilakukan kan? Iya. Manusia saja sebelum membuat perintah, pasti harus memastikan perintahnya bisa dilaksanakan kan? Sekarang selevel Allah memerintahkan kita sholat untuk khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Berarti manusia saja kalau memerintahkan, pasti memastikan apakah perintahnya bisa dilaksanakan atau tidak. Sekarang selevel Allah menyuruh kita khusyuk di dalam sholat. Harusnya bisa dilaksanakan atau tidak? Nah, ya. Harusnya bisa dong. Berarti kalau Bapak Ibu bilang tidak mungkin, melecehkan Allah nggak? Ya. Sudah berapa tahun Bapak Ibu kalau ditanya sholat khusyuk tidak mungkin? Kan nggak boleh. Loh. Karena sholat khusyuk itu perintah Allah. Jadi harusnya bisa dilaksanakan. Urusan sekarang Bapak Ibu belum tahu, ya tinggal bilang belum tahu saja kan. Tapi bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Ya, paham ya Bu Enda ya? Baik. Kalau memang sudah paham, sekarang saya baru masuk. Sebenarnya sholat itu seperti apa? Karena dulu pun tahun 2008, saya waktu itu pas bertemu guru saya sudah merasa sudah sholat. Tapi ketika guru saya cek, ternyata sama. Sholat saya pikiran jalan-jalan. Jadi waktu itu ketika saya dengan PD, guru saya kan nanya, Mas Oke, kalau Mas Oke ingin ditolong Allah, maka Mas Oke harus perbaiki iman, sabar, dan sholat. Mas Oke sudah sholat? Sudah Pak Guru. Saya bilang tahajud 11, duha 12, rawatib 12. Saya lakukan Bapak Ibu semua. Kenapa saya melakukan itu? Kepepet mau dipenjara. Hutang harus lunas.
keluarga berantakan. Kan manusia itu kalau kepepet akhirnya melakukan kan, Bu? Nah, itu maha baiknya Allah. Nah, akhirnya saya bilang, tapi kok kenapa ya Pak Guru? Kok saya sudah melakukan itu semua, tapi saya tidak ditolong-tolong. Akhirnya guru saya bilang, coba Mas Oke renungkan. Mas Oke ketika sholat pikirannya fokus atau jalan-jalan. Kira-kira Bu Endah, jawaban saya waktu itu apa Bu Endah? Jalan-jalan. Kok tahu Ibu? Karena kan tadi enggak. Tadi Ustadz bilang, Iya, belum benar. ditolong. Enggak, tapi kok rata-rata jamaah tiap saya tanya mau di kota manapun, jawabannya jalan-jalan. Apa mungkin karena kita sama-sama jalan-jalan mungkin ya? Nah, ternyata saya baru menyadari, iya Pak Guru, sholat saya jalan-jalan. Terus akhirnya guru saya bilang, masuk ke mau, saya ajarkan 1 rakaat saja dan tidak jalan-jalan. Langsung saya diajarkan di situ dan langsung tidak jalan-jalan. Makanya saya berani mengatakan sholat khusyuk itu mudah karena saya sudah praktekkan. Jelas ya, Bu Ena ya? Nah, tinggal bagaimana caranya. Nah, itu waktu itu saya ingat sekali. Sebelum saya praktek, guru saya bilang, coba sebelum masuk ke praktek sholat khusyuk, tolong ambil kalkulator. Buat apa Pak Guru? Ambil. Saya ambil kalkulator. Oke, usia masuk ke sekarang berapa? Dulu kalau nggak salah ketemu guru saya usia 33 tahun. Mulai sholat usia berapa? Mulai sholat usia 7 tahun, Pak Guru. Berarti 33 tahun dikurang 7 tahun, berarti saya waktu itu sudah sholat 26 tahun. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu renungkan, sholat itu kan sebenarnya cuma 1 rakaat diulang-ulang ya. Kayak anggaplah yang wajib 17 rakaat dalam sehari semalam. Ya. Berarti 26 tahun dikali 17 rakaat, dikali 365 hari. Saya waktu itu sudah sholat 161.000 rakaat. Selama 26 tahun saya hidup, saya sudah sholat 161.000 rakaat. Ditanya oleh guru saya, fokus atau jalan-jalan Mas Okto? Jawaban saya adalah jalan-jalan. Bayangkan, 26 tahun saya sholat, 161.000 rakaat saya tetap jalan-jalan. Kalau 10.000 rakaat anggaplah latihan, oke ya. 20.000 rakaat ya. Masa ini sudah 161.000 rakaat tetap jalan-jalan? Berarti kan ada yang salah di sini. Nah, Ibu Ena mulai ketawa ya. Pasti Ibu Ena tahu arah saya. Sekarang saya mau nanya kepada Bapak Ibu yang di ruangan ini. Sudah berapa ratus ribu rakaat Bapak Ibu sholat, tapi tetap jalan-jalan. Nah, orang tidak pernah khawatir dengan sholatnya pikiran jalan-jalan. Orang lebih khawatir dengan masalah hidupnya. Orang lebih khawatir dengan masalah keluarganya. Tapi dia tidak khawatir dengan sholat pikiran jalan-jalan. Kan repot ya. Jelas? Benar ya? Nah, jadi ternyata kebanyakan pola berpikir kita terbalik-balik semua, Bu. Ya, jadi ya Pak Guru, ternyata saya akui. Makanya kenapa masalah saya tidak selesai-selesai. Baik, akhirnya guru saya mengajarkan, lalu sekarang saya mau sharing kepada Bapak Ibu semua, membuktikan bahwa sholat khusyuk itu harusnya mudah. Baik, 1, kita langsung. Bapak Ibu semua, saya mau bertanya ya, amalan yang pertama kali nanti dihisap ketika kita meninggal, itu apa Bapak dan Ibu? Sholat. Baik. Hadisnya jelas, kuat, dan semua pasti tahu. Jadi kita sepakat amalan yang pertama kali dihisap nanti ketika kita meninggal adalah sholat. Ya. Pertanyaan kedua. Yang nanti ditanya sholat, ya, itu tuh jasmani kita atau ruhani kita? Ruhani. Baik ya. Karena manusia itu tadi dari jasmani dan ruhani, jadi nanti ruhani yang akan bertanggung jawab, jasmani akan menjadi saksi. Nanti saya buka ayatnya semua ya. Nah, sekarang mohon maaf. Bapak Ibu sholat di dunia. Allahu Akbar. Pikiran jalan-jalan. Sholat lagi Allahu Akbar. Pikiran jalan-jalan. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Jalan-jalan. Pertanyaan saya. Kalau sholatnya model seperti itu. Berarti ruhani kita sholat atau tidak? Enggak. Tidak. Kalau ruhani kita tidak sholat, sedangkan nanti meninggal ditanya sholat, berarti ruhani kita bisa jawab atau tidak? Nggak bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab itu kira-kira malaikat itu senyum-senyum saja atau nyiksa? Nyiksa. Siap? Enggak. Nah, ini yang terjadi, Bu. Saya keliling ke komunitas-komunitas, betul Pak, saya diundang di PPA, di PPMI, banyak saya kajian. Ternyata mereka tidak menyadari bahwa mati itu ditanya sholat. Orang lebih bingung dengan urusan masalahnya, orang lebih bingung dengan urusan keluarganya, tapi orang tidak khawatir ketika sholat dia jalan-jalan. Padahal meninggal ditanya sholat.
Dan kalau Bapak Ibu sholatnya jalan-jalan, termasuk orang-orang celaka. Makanya Allah berfirman di surat 107, ayat 4 dan 5. Silakan Ustadz Edi dibaca ayatnya sebelum saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Baik. Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Silakan. Halo? Ya, sebentar. Surat Al-Ma'un ayat 45. Ada. Aman. Ya. Karena tadi nggak live. Oke. Al-Ma'un surat ke... Oke. Kok hilang? Ya, 107 ayat 4. Iya, betul. Ini tiba-tiba ngilang dia. Oke. Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Sini. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Bentar ya, saya nanti dulu. Ya. Sekalian saya share juga deh. Halo, Pak tadi. Jadi, Mana Pak? tadi apa? Diulang, Pak. Saya Maka celakalah orang yang sholat, ya, terus yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. baik, Bapak Ibu perhatikan di sini. Jadi Allah berfirman ya di surat 107 ayat 4 dan 5, celakalah bagi orang-orang yang sholat, ya, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Nah, sekarang saya akan bold, saya akan garis bawahi orang sholat tapi celaka. Di ayat berikutnya yaitu orang yang lalai di dalam sholat. Lalai di sini menurut tafsir Ibnu Katsir itu ada 3, Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan cek ya. Bapak Ibu termasuk orang yang lalai atau tidak. 1, orang lalai itu adalah orang sholat, pikiran dia tidak sholat alias jalan-jalan, celaka. Yang kedua, tidak memenuhi rukun sholat, celaka. Yang ketiga, menunda-nunda waktu sholat, celaka. Kalau Bapak Ibu kena saja salah satu dari ciri 3 ini, berarti Bapak Ibu sholat tapi celaka. Kira-kira ada Bapak dan Ibu? Iya, Benar? ada. Ada kira-kira? Oke. Kalau ada tuh kita diam saja atau harus memperbaiki Bapak dan Ibu semua? Harus Ya. memperbaiki. Bapak Ibu bayangkan ya, Bu Ena bisa bayangkan. Kita sudah baik ya. Kita sudah baik. Kita sudah bersedekah ya. Kita sudah melakukan yang menurut Allah lakukan. Tapi kalau sholat kita pikirannya jalan-jalan, termasuk yang lalai, kira-kira jadi celaka atau tidak, Bu? Bayangkan. Celaka. Nah, berarti pertanyaan saya sekarang, masalah hidup yang terbesar itu apa berarti, Bu? Apakah usaha kita, apakah penyakit kita, apakah ujian kita, atau ketika sholat kita termasuk orang yang celaka? Menurut Ibu masalah yang terbesar siapa? Sholat yang tadi tidak Sholat yang lalai, lalai. yang dimasukkan Allah pada golongan celaka. Nah, ini yang nggak pernah disadari. Ya. Padahal kita meninggal ditanya sholat, dan jelas-jelas amalan yang pertama kali dihisap. Contoh sederhana ya, biar Bapak Ibu ada gambaran. Misalnya minggu depan ujian matematika. Berarti sekarang belajar apa, Bu Enda? Matematika. Oke. Bapak Ibu tahu meninggal ditanya sholat. Berarti harusnya sekarang belajar apa dong? Sholat. Nah, lah kalau sholat masih jalan-jalan, bukan arti tidak boleh yang lain ya. Harusnya kan Bapak Ibu punya prioritas di situ. Kenapa? Suka tidak suka, sehebat apapun kita meninggal ditanya sholat. Kan ini ngeri, Pak, Bapak dan Ibu. Dan itu tidak disadari, seakan-akan ya pokoknya masalah saya. Seakan-akan ya keluarga saya. Loh itu iya betul. Cuman Bapak Ibu harus tahu, meninggal pertama kali itu ditanya sholat. Kenapa ini tidak diperbaiki? Dan seakan-akan sholat kita baik-baik saja. Ini kan masalah ini. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Nah, kalau memang Bapak Ibu sudah menyadari itu, berarti mari. Terus bagaimana caranya? Oke, kita mulai 1. Apa manfaatnya kita belajar sholat khusyuk? 1, supaya tidak celaka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Rasul bersabda dalam satu hadis,
ya, Bapak Ibu juga sering dengar hadis ini. Ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatan akan menjadi baik. Baik. Pernah mendengar, Benda? Baik ya? Oke. Maksudnya apa sih Allah berfirman, sabda Nabi seperti ini? Artinya, satu kegiatan sholat bisa memperbaiki kegiatan yang lainnya. Kan luar biasa ini, Bapak Ibu. Oke, saya mau nanya ya, pada Bu Enda sebagai mewakili yang lain. Biasanya ketika kita punya masalah, ya, yang benar itu masalah mempengaruhi sholat kita, atau sholat kita mempengaruhi masalah kita? Harusnya yang mana, Bu? Harusnya. Biasanya yang mana? Biasanya masalah mempengaruhi sholat, jadi sholatnya nggak. Nah, padahal tadi, Harusnya betul ya? ya. Padahal tadi Allah berjanji, kalau kamu sholatnya baik, maka semua akan menjadi baik. Nah. Berarti ketika Bapak Ibu punya masalah serumit apapun, kalau Bapak Ibu sholatnya baik, bakal baik nggak semuanya, Bu? Ya, semuanya baik. Nah, ini yang harus kita olah, yang harus kita tekuni, sampai benar-benar kita merasakan bahwa sholat itu menjadi pertolongan. Ya, jadi yang kedua, sholatnya baik, semua amal perbuatan menjadi baik. Yang ketiga, sholat itu bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi salah satu manfaatnya juga dia sebagai penolong kita ketika kita punya masalah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nanti saya akan jelaskan poinnya di mana kok sholat menjadi penolong kita. Ya, oke. Sekarang mari kita masuk yang kedua, definisi. Ya, tadi manfaat dari kita belajar sholat supaya terarah. Yang kedua, apa sih definisi sholat? Kan begitu ya? Baik. Secara bahasa sederhana, sholat itu kan menghadap kepada Allah ya, Bapak Ibu ya. Jasmani kita menghadap kiblat, ruhani kita menghadap Allah. Lalu menyampaikan bacaan sholat ya dengan bahasa Arab. Di situ ada pernyataan, pujian dan doa. Lalu sesuai syarat dan rukunnya sholat. Ya, saya ulang. Sholat itu menghadap kepada Allah, jasmani kita menghadap kiblat, ruhani kita menghadap Allah. Lalu menyampaikan bacaan sholat, di situ ada pernyataan, pujian, dan doa dengan bahasa Arab sesuai syarat dan rukunnya sholat. Setuju, Benda? Bersama yang oke. Kalau sudah setuju, saya akan kupas dari definisi ini satu persatu sehingga kita nanti bisa mempraktekkan. Oke. Menghadap kepada Allah, ya. Contoh sederhana, Benda. Misalnya ini saya ya, saya menghadap Bu Endang nih, saya menghadap Bu Endang. Tapi pikiran saya misalnya ke pasar. Saya menghargai Ibu tidak? Enggak. Oke, sekarang saya mau nanya kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Bapak Ibu, Bu Endang, selama ini sholat kita menghadap siapa? Menghadap Allah. Pikiran kemana? Pikirannya nggak ke Allah. Apakah selama ini sholat kita menghargai Allah? Enggak. Belum tentu. Makanya kasus ini umum dan harus secepatnya kita perbaiki. Jadi yang pertama, kita harus mampu menghadap. Apa itu mampu menghadap? Kalau kita menghadap Allah, pikiran pun harusnya kepada Allah, bukan kepada masalah dan kepada yang di luar Allah. Jelas? Ini namanya definisi menghadap. Nah, yang kedua, ya, setelah menghadap, kita menyampaikan. Oke, saya mau nanya ya, Bapak Ibu. Yang namanya menyampaikan, itu tuh yang benar, ya. Kita tuh tahu apa yang kita sampaikan atau boleh tidak tahu apa yang disampaikan? Yang namanya menyampaikan, Bu Endah. Harusnya tahu. Tahu. Betul ya. Logikanya yang namanya menyampaikan itu kita harus tahu apa yang disampaikan. Oke, misalnya Bu Endah pada waktu misalnya di posisi at-tahiyat pertama. Itu kan kita menyampaikan at-tahiyatu mubarakatu sholawatu thayyibatulillah. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, apa artinya? Halo? Nggak hafal, Ustaz. Nah, ini yang terjadi dengan kondisi saya dulu. Tahun 2008 saya merasa sudah sholat, ternyata ketika guru saya menyampaikan itu tahu apa yang disampaikan, saya tidak tahu, Bu. Sedih saya. 161.000 rakaat. 26 tahun saya sholat, saya tidak mengerti apa yang disampaikan. Kan jadi lucu ini. Padahal Allah berfirman, silakan Ustaz tadi buka, di surat An-Nisa ayat 43. Apa firman Allah di situ? Ya. Surat An-Nisa ayat 43. Ya, silakan.
Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Stop di situ aja ya. Ada poin utama ya. Di sini saya bold ya Bu, Bapak Ibu ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kau ucapkan. Oke, menurut Bu Endah di ayat ini, kita buat kesimpulannya, orang mabuk itu apa Bu? Di sini Bu, orang mabuk itu apa Bu? Kesadarannya semua Orang mabuk itu, oke. Jadi orang mabuk itu tidak tahu, tidak mengerti apa yang disampaikan, ya. Makanya janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kau mengerti apa yang engkau sampaikan. Jadi Allah buat suatu pemahaman, ternyata orang mabuk itu tidak mengerti apa yang disampaikan. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu sholat selama ini mengerti nggak apa yang disampaikan? Atau seperti orang mabuk? Kalau seperti orang mabuk, kalau seperti orang mabuk sudah berapa tahun Bapak Ibu sholat dalam keadaan mabuk? Nah, jelas Bapak Ibu ini? Jadi kenapa masalah kita tetap seperti ini? Kenapa kita masih berat menjalani permasalahan kehidupan? Ternyata salah satu masalahnya adalah sholat kita yang perlu kita perbaiki kualitas sholatnya. Ternyata kita masuk golongan sholat orang-orang mabuk. Oke, saya jelaskan dalam poin penyampaian biar Bapak Ibu paham ya. Di Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat ya Bapak Ibu ya. Benar ya 7 ayat ya. Nah, 4 ayat pertama itu kan pujian kepada Allah. Dari Bismillah sampai Malik Yaumiddin itu memuji Allah. Harusnya muncullah rasa memuji. Seperti saya kepada Ibu, namanya muji itu pasti ada muncul. Bu, Ibu orangnya baik. Jelas ya Bu ya? Jadi di Al-Fatihah itu 4 ayat pertama itu pujian. Berarti kita harus muncul rasa memuji. Ayat yang kelima itu pernyataan kepada Allah. Iya karena budu, wa iya karena stain. Hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Berarti kita bersumpah atau pernyataan kepada Allah. Berarti sikap kita pernyataan. Ayat yang ke-6 itu permohonan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah jalan yang lurus. Berarti ada rasa doa di situ. Berarti ketika kita membaca Al-Fatihah, berarti harusnya kita punya 3 sikap Bapak dan Ibu. 1, sikap memuji. 2, sikap pernyataan. 3, sikap memohon. Pertanyaan saya ke Bu Endah, berarti Bu Endah dan teman-teman yang lain di dalam membaca Al-Fatihah harusnya sikapnya sama atau beda dalam membaca? Tidak. Harusnya beda dong. 4 ayat pertama pujian, ayat yang ke-5 pernyataan, ayat yang ke-6 permohonan. Mohon maaf, Bapak Ibu selama ini kalau membaca Al-Fatihah dalam sholat, itu sikapnya sama atau beda? Sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya seperti itu. Padahal sholat itu menyampaikan. Berarti menyampaikan itu harus ada rasa. Nah, jadi kenapa sholat kita hanya menggugurkan kewajiban? Pertama, akhirnya tidak tahu apa yang disampaikan. Yang kedua, tidak memunculkan rasa. Nanti kita kupas di dalam metode prakteknya. Jelas ya, Bapak Ibu? Oke, yang terakhir, ya, sesuai syarat dan rukunnya sholat. Baik. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu, rukun itu apa Bapak dan Ibu rukun? Rukun sholat itu apa Bu Ena? Mewakili yang lain? Rukun? Pertama, bukan, rukun itu apa? Arti rukun. Arti rukun. Rukun itu adalah wajib. Wajib ya? Wajib. Oke, wajib dipenuhi ya. Kalau tidak dipenuhi, sah tidak sholat kita Bu? Tidak. Oke. Mohon maaf, saya mau nanya, rukun sholat ada berapa Bapak Ibu? 1, bebas hadas. Bukan, ada berapa jumlah? Halo? Waduh. Kalau jumlahnya apa? Hah? Oke. Kan harus balik. Ini Iya. Artinya iya jumlahnya berapa jumlahnya? Jumlahnya nggak apa-apa. Coba Bapak Ibu bayangkan. Pada rukun itu harus kita lakukan. Berarti kalau Bu Endah nggak menjalani salah satu rukun saja, sah tidak sholat kita? Tidak. Tidak dong, wong wajib dilakukan. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya waktu itu merasa sudah sholat, saya dipreteli Ibu sama guru saya. Iya ya Pak, berarti saya pun tidak tahu rukun sholat. Oke, saya jelaskan, rukun sholat itu ada 13, ada 17, ada 21. Saya ambil yang 13 saja. Ya, 13 ini wajib Bapak Ibu kuasai. Ya,
Oke. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Ya. Bapak Ibu pernah mendengar salah satu rukun sholat yang namanya tumaninah? Nah, pernah, Bu Enda? Tumaninah? Pernah. Baik. Baik. Tumaninah itu apa, Bapak Ibu? Tumaninah? Tenang. Oke. Salah satu cirinya kalau orang sholat tumaninah tenang. Tumaninah itu adalah berhenti sejenak. Ya. Hasilnya adalah ketenangan. Nah, sekarang tertib, ya betul. Jadi tumaninah itu intinya adalah semua yang kita lakukan tidak tergesa-gesa, Bisa. ya, baik gerakan dan ucapan. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Oke, Ya. karena ini kondisinya online, maka saya hanya menjelaskan tumaninah ucapan dulu ya. Ini Bapak Ibu. Apa itu tumaninah ucapan? Tumaninah itu adalah berhenti sejenak, ya. Hasilnya tenang, cara prakteknya adalah dengan tertib. Berhenti sejenak di mana? Berhenti sejenak, karena itu namanya ucapan, berhenti sejenak di antara dua ucapan. Karena sholat ini terdiri dari gerakan dan ucapan, berarti kalau tumaninah ucapan berhenti sejenak di antara dua ucapan, kalau tumaninah gerakan adalah berhenti sejenak di antara dua gerakan. Ya, baik. Pertanyaan saya, fungsinya untuk apa, Bapak dan Ibu? Tumaninah itu? Supaya tadi untuk menenangkan. Oke, pertama untuk menenangkan, yang kedua supaya kita menuju khusyuk, ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin khusyuk di dalam sholat, syarat mutlak kita di dalam sholat harus tumaninah. Nah, sekarang saya akan jelaskan tumaninah ucapan. Berhenti sejenak di antara dua ucapan. Oke, misalnya saya mau praktek, ya. Sholat, lalu menghadap kepada Allah, lalu menyampaikan. Oke, sebelum saya praktek, saya mau nanya kepada Bapak Ibu, berarti kalau saya sholat, yang namanya menyampaikan, ya, menyampaikan, itu tuh kita tahu dulu baru disampaikan, atau disampaikan dulu terus baru tahu. Mana yang benar, Bapak Ibu? Yang benar. Kalau saya namanya menyampaikan itu, tahu dulu baru disampaikan, atau disampaikan dulu terus baru tahu, Bu? Tahu dulu baru Oke, tahu dulu ya. Jadi namanya menyampaikan itu kita tahu dulu, baru kita sampaikan. Oke, saya mau praktek tumaninah ucapan di dalam membaca Al-Fatihah. Tadi saya bilang Al-Fatihah itu berarti yang saya tahu 4 ayat pertama pujian, ayat yang kelima pernyataan, ayat yang keenam permohonan. Oke, saya mau praktek sholat. Ya. Allahu Akbar. Nah, berarti sebelum saya menyampaikan... Oke, sebelum saya menyampaikan bacaan sholat, ya, berarti sebelum saya menyampaikan bacaan bismillah, berarti saya harus tahu dulu. Oh, ini saya mau memuji Allah. Berarti muncul rasa memuji, baru sampaikan dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Tumaninah. Berhenti sejak di situ. Kenapa? Sebelum saya menyampaikan ayat berikutnya, saya tenang lagi. Oh, ini masih memuji Allah. Munculkan rasa memuji. Alhamdulillah. Hirabbil alamin. Tumaninah. Misalnya dari sini saya mau loncat pernyataan, Bu. Berarti pernyataan di Al-Fatihah ngomongnya apa pernyataan? Iya, kana budu wa iya kana stain. Nah, pertanyaan saya. Kalau Bapak Ibu sholatnya tumaninah, bakal jalan-jalan nggak Bapak Ibu pikirannya? Enggak. Tidak mungkin, karena sebelum Ibu menyampaikan bacaan, Bapak Ibu tahu dulu apa yang disampaikan. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu sholatnya pikiran jalan-jalan, kira-kira tumaninah atau tidak? Enggak. Ya, dijawab masing-masing ya. Nah, jelas Bapak Ibu ini semua? Jadi ternyata selama ini kita tidak mendalami sholat. Padahal sholat amalan yang pertama kali dihisab. Jelas ya? Oke, kalau memang sudah jelas, langsung kita praktek saja. Karena saya mau membuktikan betul tidak sholat khusyuk itu mudah sesuai perintah Allah. Silakan Ustaz Teddy di screen, di share screen diagram sholatnya. Ini sampai jam 3 ya, cukup lah. Baik. Baik. Oke, ini kelihatan nggak ya? Oke. Bisa digedein kalau perlu. Ya. Oke ya. Nanti yang atasnya nggak usah ya Pak, potong yang 1-7-nya aja. Tapi saya mau jelaskan dulu atasnya ya. Oke, Bapak Ibu perhatikan diagram sholat ini ya, yang biasa kami keliling kalau workshop kemana-mana itu di sini.
tadi saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu ya, sholat itu harus menggunakan jasmani dan ruhani. Kenapa? Karena ruhani akan bertanggung jawab, jasmani menjadi saksi. Lalu tadi saya jelaskan ada tumaninah ucapan, ya, tumaninah gerakan nanti saja, Bapak Ibu bisa lihat YouTube lah. Dan memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Jadi tadi saya di prolog seperti ini ya, Bapak Ibu menjelaskan ya. Nah sekarang, karena saya tadi berjanji akan membuktikan sholat khusyuk itu mudah, mari kita lihat sekarang caranya. Oke, Pak Teddy perbesar aja yang diagram bawahnya Pak, 1 nomor 7, yang atas di hidden nggak masalah. Nah, yang 1 sampai 7 aja ya. Oke. Dah, 1 sampai 7 itu kelewatan. Nah, oke segitu ya Pak ya. Oke, baik ya. Bapak Ibu jelas ya? Ini kelihatan Bu Endah? Ya. Oke, kelihatan ya? Ya. Yang lain jelas ya? Oke, jadi karena saya janji saya akan menjelaskan ini, mari kita akan buktikan dengan metode yang nanti saya sampaikan, betul tidak Bapak Ibu tidak akan jalan-jalan pikirannya. Yang penting Bapak Ibu mau ngikuti dulu ya. Masalah nanti setelah ini mau dipakai atau tidak terserah ya, karena ini metode ya. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Ini yang akan saya jelaskan adalah orang sholat dalam kondisi mufarid. Ya, mufarid. Di situ ada poin 1 sampai nomor 7 Bapak Ibu. Ya, saya akan bagi 2 tahap. Yang pertama tahap 1, nomor 1 sampai nomor 4. Ya. Yang kedua tahap 2, nomor 5 sampai nomor 7. Tahap 1 saya akan mengajarkan Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu supaya fokus. Ya silakanlah mau di screenshot atau apa. Nanti di-share kok ke Bapak Ibu nanti setelah kajian ini kita share ya Pak Teddy ya. Jadi nomor 1 saya akan menjelaskan di metode 1 sampai 4 saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu supaya tidak jalan-jalan. Jelas ya Bu Enda ya? Nomor 5 sampai nomor 7 saya akan memahamkan kepada Bapak Ibu supaya muncul rasa khusyuk. Jelas ya? Dan ini yang saya jelaskan adalah sholat dalam kondisi sendiri. Berjamaah nanti saya jelaskan belakangan. Jelas Bu Enda? Oke, kalau sudah jelas, kita mulai metode sholat khusyuk. Nomor 1. Oke, saya akan bacakan nomor 1. Sholat itu harus bersuara. Tidak boleh dalam hati. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang sholatnya masih dalam hati, tolong harus bersuara ya. Apa dasarnya? Saya dasarnya menggunakan Al-Quran. Ya, kita buka surat 17, surat Al-Isra, ayat 110. Dasarnya sholat itu harus bersuara. Saya ambil terjemahnya di tengah saja ya, Bapak Ibu dengarkan saja. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya. Ambillah jalan tengah di antara keduanya itu. Saya mau nanya, mengeraskan itu bersuara tidak, Bu Endah? Iya, bersuara. Merendahkan tuh bersuara nggak, Bu? Bersuara. Bersuara tapi halus ya. Di tengah-tengah itu berarti bersuara tidak? Bersuara. Oke, jadi sholat itu harus bersuara. Tidak boleh dalam hati. Jelas, Bapak Ibu ini semua? Nah, pertanyaan kedua. Sekeras apa suaranya? Allah menjawab lagi di surat Ar-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Jadi bersuara tapi lembut, cukup terdengar di telinga masing-masing. Atau bahasa umumnya disirkan. Paham ini Bapak Ibu ini? Jadi kondisi orang sholat sendiri itu harus bersuara. Tidak boleh dalam hati. Kenapa? Telinga harus mendengar, pikiran harus mengikuti bacaan. Nanti kita praktek. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, sekarang yang kedua. Jelas untuk bersuara? Ada pertanyaan? Jadi tidak boleh dalam hati ya, Bu Ena ya? Harus bersuara, tapi cukup terdengar di telinga masing-masing atau disirkan. Oke, sekarang yang kedua. Tidak boleh menggunakan nafsu. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bapak Ibu kita tidak boleh menggunakan nafsu? Karena nanti yang akan ditanya ruhani kita, bukan nafsu kita. Nah, terus Pak, saya taunya saya sholat pakai nafsu atau tidak bagaimana? Lihat saja di bawahnya keterangannya. Cirinya orang sholat menggunakan nafsu itu apa? Tergesa-gesa. Oke, saya mau kejujuran kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu waktu duduk di antara 2 sujud, ya Bu Enda. Bu Enda waktu duduk di antara 2 sujud, Bapak Ibu semua, ketika kita membaca doa duduk di antara 2 sujud, itu tuh Bapak Ibu bacanya bagaimana selama ini? Rabiq Fili? Pelan-pelan. Pelan-pelan, benar? Alhamdulillah kalau memang pelan. Tapi secara umum biasanya kebanyakan orang itu tergesa-gesa.
Tapi pilih warna wajib biasanya begitu. Nah, berarti kalau Bapak Ibu bacanya tergesa-gesa, berarti Bapak Ibu masuk kategori sholat menggunakan nafsu. Kan kasihan Bapak Ibu. Selama di dunia sholat pakai nafsu, meninggal ditanya ruhaninya. Terus bagaimana caranya supaya menggunakan ruhani? Ya dibalik saja. Jangan tergesa-gesa. Makanya ada tumaninah di situ. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, sekarang nomor 3. Anggota tubuh sebagai saksi. Surat An-Nur 24 ayat 24. Nah, saya mau bertanya ya. Berarti anggota tubuh kita akan menjadi saksi ini. Saya mau nanya, Bu Endah, mata itu digunakan untuk apa, Bu? Melihat. Melihat. Sekarang misalnya Bapak Ibu sholat. Terus matanya merem. Berarti mata Bapak Ibu sholat atau tidak? Tidak. Ya. Jadi mata harus melihat. Melihat apa? Melihat tempat sujud atau titik sujud. Ya, nanti kita buktikan. Kok ada pengaruh nggak kalau melihat titik sujud? Ada, nanti kita buktikan ya. Jadi nomor 3, tolong matanya jangan jelalatan ya. Minimal mata melihat titik sujud atau tempat sujud. Paham ya? Oke, yang terakhir, keempat. Dalam keadaan. Dalam keadaan sadar. Saya mau nanya, lupa rokaat itu sadar atau lalai, Bapak Ibu? Lalai. Sering nggak Bapak Ibu lupa rokaat? Masing-masing ya. Dijawab masing-masing aja, Bu. Ya. Nah, ternyata lupa rokaat itu berbahaya. Karena Bapak Ibu pada kondisi itu lupa ya lalai. Padahal tadi kita sudah jelaskan di surat 107 Al-Maun ayat 4 dan 5. Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai di dalam sholat. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak lupa rakaatnya? Oke, atau saya jelaskan dulu ya, kenapa orang itu lupa rakaat ya, sebelum kita praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi prakteknya kan tadi harus bersuara, ya, tidak boleh tergesa-gesa, nanti mata melihat titik sujud, nah harus dalam keadaan sadar. Nah, sekarang saya akan balik Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu selama ini sholatnya lupa rakaat atau pikirannya jalan-jalan? Oke, perhatikan. Nah, misalnya saya mau sholat. Ini saya mau menjelaskan kenapa Bapak Ibu jalan-jalan. Ya, saya mau sholat ya. Misalnya mata saya kan ini kebetulan saya ada taplak ya Bu ya. Nah, di taplak ini ada titik sujud Bu. Nah, jadi orang lupa tuh begini Bu ceritanya. Oke, di sini anggaplah titik sujud ya Bu ya. Saya melihat titik sujud ya. Nah, ini saya lihat titik sujud. Nah, kalau saya sadar Bapak dan Ibu, ya, kalau saya sadar, berarti sekarang apa yang saya lihat Bapak Ibu? Titik sujud. Oke, jadi betul. Jadi orang sadar itu adalah ketika mata saya melihat titik sujud, berarti pikiran pun memikirkan titik sujud Bu. Antara pikiran dan mata itu sadar. Berarti saya masih sholat sadar. Nah, kenapa Bapak Ibu jalan-jalan? Gini ceritanya. Nih saya mau sholat. Allahu Akbar. Mata saya melihat titik sujud, pikiran pun masih memikirkan titik sujud. Nah, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tumaninah. Mata dan pikiran saya masih sadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mata dan pikiran masih sadar. Pas Ar-Rahman, tiba-tiba pikiran saya ke mall. Oke? Nah, ini nih, ke mall. Terus di mall ngelihat sepatu. Berarti sekarang di pikiran saya apa Bu? Wena? Sepatu. Berarti apa yang sekarang saya lihat? Sepatu. Padahal harusnya ngelihat apa? Titik sujud. Karena pikiran saya memikirkan sepatu, meskipun mata melihat titik sujud, pasti sekarang yang saya lihat adalah sepatu. Nah, parahnya apa Ibu Bapak sekalian jalan-jalan? Pikiran masih mikirin sepatu, mulut Bapak Ibu nyerocos bacaan sholat. Ini ngomong Al-Fatihah, ini mikirin sepatu. Betul atau tidak? Selama ini Bapak Ibu jalan-jalan begitu? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Berarti supaya mata saya dan pikiran saya sadar lagi melihat titik sujud, apa yang harus saya lakukan, Ibu Bapak? Tumanina, berhenti. Jangan coba-coba ketika mata dan pikiran saya masih jalan-jalan, mulut kita mengucapkan bacaan sholat. Diam, berhenti, sampai pikiran dan mata sadar lagi melihat titik sujud. Setelah sadar, baru lanjut yang terakhir. Ar-Rahmanirrahim. Makanya fungsi tumaninah di sini adalah yang terbesar adalah mengontrol kesadaran. Jadi Bapak Ibu kalau pikiran jalan-jalan tuh mulutnya diem, jangan bablas. Pikiran masih mikirin hutang, terus saja mulutnya rocos. Sampai akhirnya, loh kok Al-Fatihah udah selesai? Kan bisa begitu. Ya, jelas Bapak Ibu ini? Jadi kenapa orang selama ini jalan-jalan? Karena ketika pikiran jalan-jalan, dia tidak berhenti. Mulutnya terus mengucapkan bacaan sholat.
Sudah berapa tahun Bapak Ibu begitu? Lama. Nah, jelas ya? 4 tahun. Oke. Paham ya? Baik, sesuai janji saya, berarti langsung kita praktek saja. Pak Teddy buka lagi diagramnya. Semua kita akan praktekkan, kita akan buktikan sekarang langsung. Silakan Pak Teddy buka diagram sholatnya tadi. Ya, saya buka Supaya lagi. baik. Ya, nanti kita praktek bersama-sama. Dan nanti Bapak Ibu bisa interupsi kalau tidak fokus. Baik. Bapak Ibu, coba perbesar Pak yang 1 sampai 4 tadi. Oke. Baik. Nah, jadi sekarang tahap pertama kita akan belajar fokus ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu jalan-jalan, angkat tangan ya, interupsi saya ya. Karena saya ingin mengajarkan setelah kajian ini Bapak Ibu benar-benar bisa memperbaiki langsung. Nah, tadi saya bilang supaya kita fokus, ini kita belajar fokus dulu ya. 1, harus bersuara ya Bapak Ibu ya. Jadi terdengar di telinga ya, pikiran mengikuti ucapan. Yang kedua, tidak boleh tergesa-gesa. Jadi nanti saya akan bimbing bacanya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga, anggota tubuh sebagai saksi. Jadi mata kita fokus melihat titik, ya. Nanti kita lihat di layar lah. Pak Teddy udah buat titik ya, Pak Teddy ya. Nanti kita lihat titiknya di layar aja, Bapak Ibu semua ya, biar sama. Terus yang keempat, tadi harus dalam keadaan sadar. Apa maksudnya harus dalam keadaan sadar? Oke, Bapak Ibu perhatikan sebentar. Jadi nanti Bapak Ibu fokus saja. Pikiran kita, ini pikirannya, tolong ikuti bacaan. Jadi makanya mulut bersuara itu supaya pikiran mengikuti bacaan, ya. Lalu telinga kita fokus mendengarkan bacaan kita. Bapak Ibu nggak perlu mikirin artinya dulu ya. Ini tahap pertama ya. Jadi Bapak Ibu pokoknya ikuti saya. Mata melihat titik sujud, ya. Nanti mungkin Pak Teddy lihat. Pikiran ikuti bacaan, telinga kita fokus mendengarkan bacaan, dan bacanya jangan tergesa-gesa. Oke, saya praktek dulu biar Bapak Ibu paham. Pak Teddy buka titik sujudnya. Ya, oke. Nah, kita pakai titik sujud. Nanti Bapak Ibu semua lihat pada layar aja titik sujud ya. Pak Teddy sudah buat. Awas jangan kegedean Pak, nanti kayak tompel. Titik aja ya. Nah, segini cukup. Nah, segini tapi, nah oke ya. Oke, lihat Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi mata saya melihat titik sujud ya. Pikiran saya akan mengikuti bacaan yang saya sampaikan. Telinga saya akan fokus mendengarkan bacaannya. Jangan dulu mikirin artinya. Pokoknya tugas kita, pikiran ikuti bacaan, telinga fokus mendengarkan, mata melihat titik sujud, lalu bacanya pelan-pelan. Bapak Ibu perhatikan, saya akan, karena posisi saya duduk, saya akan membaca doa duduk di antara 2 sujud saja. Oke, perhatikan. Rabbik firli. Ini ikuti mulut. Jadi pikiran ikuti mulut, telinganya fokus mendengarkan. Warhamni. Ini mendengarkan. Wajburni. Ini mendengarkan. Pas warfa nih, pikiran saya ke pasar. Apa yang harus saya lakukan, Bu Endah? Pas saya baca warfa nih. Diam sejenak. Diam ya. Diam. Sampai mata saya fokus lagi. Pikiran saya fokus ke titik, baru warfa nih. Ini mendengarkan. Paham Bapak Ibu ini? Oke, kayaknya Pak Teddy kalau ke layar kayaknya nggak pas ya. Atau Bapak Ibu di catatan Bapak Ibu sendiri buat titik ya. Biar Bapak Ibu fokus ke titiknya. Kalau ini jadinya aneh ya. Saya juga aneh soalnya. Ya, silakan Bapak Ibu buat titik sebentar ya. Kalau sudah siap, kita akan baca doa duduk di antara 2 sujud ya. Tapi ikuti yang tadi saya bilang, pikiran ikuti bacaan, telinganya fokus mendengarkan. Jadi ini mendengarkan bacaan, ini ikuti, bacanya jangan tergesa-gesa. Misalnya saya lihat titik, Rabbik firli, ini mendengarkan. Warhamni, ini mendengarkan. Wajburni, ini mendengarkan. Jelas jedanya segitu ya? Oke. Bapak Ibu semua sudah siap? Kalau sudah siap silakan di chat dulu. Kalau sudah siap kita langsung praktek. Siap ya semua? Sudah dibuat titiknya Bu ya? Bagi yang lain siap? Oke siap ya? Baik kalau sudah siap. Ikuti ababa saya ya. Hitungan ketiga Bapak Ibu tenang saja. Pokoknya pikiran fokus ikuti bacaan. Suaranya cukup terdengar di telinga. Siap ya? Oke kita mulai. Ikuti ababa saya. 1, 2, 3. Silakan sampaikan dengan tenang dan tumanina. Rabbik firli sampai wafu'ani. Silakan. Rabbik firli. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Baik, saya mau kejujuran Bapak dan Ibu, ya nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu masih jalan-jalan, bilang masih jalan-jalan, biar saya bisa perbaiki.
Tadi ketika Bapak Ibu praktek, fokus atau masih jalan-jalan? Nggak apa-apa. Karena kalau online tantangannya beda dengan ketemu saya. Saya nangis, Ustaz. Fokus. Kenapa? Fokus, Ustaz. Oh, langsung fokus? Saya menangis. Oh, baik. Berarti paham ya itu poinnya ya? Jadi, oke, karena belum kerasa ya. Jadi, oke, fokus ya. Jadi poinnya itu ya Pak. Jadi mata melihat titik sujud, pikiran mengikuti bacaan, telinga fokus mendengarkan. Oke, nggak apa-apa Pak. Awal fokus di tengah-tengah jalan. Oke, kalau di tengah-tengah jalan berhenti ya Pak ya. Tadi seperti tadi ya. Jadi berhenti, baru lanjut lagi. Warfa'ni. Oke, lebih fokus ya. Nah, karena semua sudah menurut saya bisa, mari kita masuk ke inti sholat. Itu kan tadi saya hanya mengajarkan Bapak Ibu supaya fokus ya. Oke, sekarang saya ajarkan inti sholat di tahap yang kedua. Ya, ini penting sekali. Ini karena poin utama di sini. Oke, berarti Bapak Ibu sudah mengerti ya cara fokus begitu ya? Baik. Kalau sudah mengerti, kita masuk tahap yang kedua. Silakan berdiri diperbesar tahap yang kedua. Yang lainnya bisa di ini. Bapak Ibu perhatikan nomor 5 ya, nomor 5. Oke, nomor 5 ya, nomor 5 sampai nomor 7. Tahap pertama jelas Bapak Ibu ya, semua ya, Bu Enda ya, mewakili ya? Ya. Oke, caranya begitu ya. Oke, sekarang kita masuk tahap kedua, ya. Ya, ada Pak. Nanti tanya jawab ada. Oke, kita masuk tahap yang kedua, ya. Lihat, di nomor 5, di situ ditulis. Berarti tahap kedua ini kita akan belajar khusyunya, Bu. Kalau tadi kan kita belajar fokus ya, sekarang kita akan belajar khusyuk. Di nomor 5 ditulis, Allah sangat dekat. Bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Surat 50 ayat 16. Saya mau nanya, Bapak Ibu percaya Allah sangat dekat? Ya. Percaya Bu Ena ya? Oke, Ya. percaya ya. Pertanyaan kedua, ini penting. Apakah kita sudah dekat, Bu? Kalau Allahnya sudah, apakah kita sudah dekat? Belum tentu. Apa cirinya? 1, kalau sholat masih pikiran jalan-jalan, belum dekat kepada Allah. 2, kalau masih pusing menghadapi masalah hidup, belum dekat kepada Allah. Terus cirinya apa orang dekat kepada Allah? Salah satu cirinya adalah doanya mudah dikabulkan. Pertanyaannya, bagaimana supaya doanya mudah dikabulkan? Salah satu metodenya adalah dengan metode sholat khusyuk. Oke, sekarang saya akan buktikan betul tidak kalau Bapak Ibu digabung tahap pertama dan tahap kedua ini, Bapak Ibu akan khusyuk di dalam sholatnya. Oke ya, jadi Bapak Ibu harus tahu khusyuk. Oke, pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu, kepada Bu Ena, khusyuk itu apa Bu? Bu Ena, khusyuk itu? Khusyuk? Khusyuk artinya kita sadar bahwa kita akan kembali kepadanya. Oke, khusyuk itu adalah rasa. Ya, Bu ya? Kan rasa kan khusyuk itu kan? Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin sholatnya khusyuk, Bapak Ibu harus memenuhi 2 hal. 1, fokus, tadi tahap pertama, saya sudah jelaskan ya. Yang kedua harus menggunakan rasa. Sedangkan di sholat itu tadi 3 rasa kan? Pernyataan, permohonan, dan pujian. Berarti kalau Bapak Ibu ingin khusyuk di dalam sholat, harus menggunakan rasa. Oke, sekarang kita latihan ya, sebentar ya Bapak Ibu ya, sebelum kita praktek. Oke, kita akan latihan rasa. Sekarang saya mau nanya kepada Bu Enda, mewakili semua. Bu Enda, gula itu rasanya apa? Manis. Oke, tolong jelaskan. Rasa manis adalah? Rasa manis adalah rasa yang ada pada gula. Rasa manis. Nah, ayo silakan. Terasa di ujung lidah kita. Kalau pahit? Lidah juga. Rasa pahit. Oke. Rasa ada pada lidah kita. Oke, nggak apa-apa ya. Saya cuma ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham. Ternyata tidak ada satupun orang yang bisa menjelaskan rasa. Loh, terus bagaimana? Sedangkan sholat harus menggunakan rasa. Kan itu poinnya ya. Oke, mari kita praktek. Kan memang rasa tidak bisa dijelaskan. Tapi kita bisa praktekkan dong Bapak Ibu. Oke, sekarang tadi saya jelaskan ya. Waktu Bu Endah tadi ya, coba Bu Endah ya, Bu Endah ya. Waktu Bu Endah tadi pada posisi duduk di antara 2 sujud, harusnya ya, kalau Bu Endah waktu posisi duduk di antara 2 sujud, harusnya waktu baca tuh muncul rasa apa Bu? Harusnya. Pada saat duduk di antara 2 sujud kita mau ngapain sih kepada Allah? Kita kan kepada saat Robbi Firli ya berarti kita
mohon maaf kan. Nah, jadi pada posisi kita duduk di antara dua sujud itu adalah posisi memohon. Jelas Bena ya? Ya. Oke, sekarang kita akan praktek nih. Saya sama Bena akan praktek ya. Saya akan memohon ke Ibu. Lihat sikap saya, Bu. Sikap saya ketika mohon kepada Ibu ya. Nanti kita aplikasikan di dalam sholat. Betul tidak nanti akan muncul rasa khusyuk. Nah, ini saya akan mohon ke Bu Enda. Bu Enda, tolong saya. Nih, saya memohon ke Ibu ya. Oke, pertanyaan saya. Orang memohon itu, kalau Ibu lihat tadi, ya, ketika saya memohon Ibu, saya itu sikap orang memohon tuh egonya tinggi atau rendah, Bu? Rendah. Oke, jadi orang memohon tuh egonya rendah. Yang kedua, ketika saya bilang Bu Endah tolong saya, itu tuh saya ngomongnya sungguh-sungguh atau main-main, Bu? Sungguh-sungguh. Oke, Bu Endah tolong saya. Kan begitu ya? Ya. Yang ketiga, ketika saya bilang tolong saya, ini dengan rasa memelas nggak dalam hati saya? Iya. Ya, oke. Jadi kita simpulkan ya. Jadi ternyata rasa memohon itu yang pertama, kita egonya rendah. Yang kedua, saya ngomongnya sungguh-sungguh. Bu Endah tolong saya. Yang ketiga, hati saya memelas. Jelas? Bapak Ibu ini semua ya? Jadi kalau kita mau sholat, dan kita akan ingin memunculkan rasa khusyuk, berarti kita harus menggunakan rasa. Sedangkan di sholat itu cuma 3. Pernyataan, permohonan, dan pujian. Jelas Bu Endah ya? Nah, berarti sekarang kita akan praktek lagi baca yang tadi Bu, Rabi Firly sampai Wafuani ya. Cuman sekarang, ini kata kuncinya ya, sekarang sebelum Bapak Ibu menyampaikan bacaannya, tolong munculkan rasa dulu. Nanti kita praktek ya, nanti saya bimbing. Jadi tenang dulu nih, saya mau praktek nih. Saya tenang dulu. Oke, saya ingat rasa memohon, munculkan dulu, merendah dulu. Baru setelah muncul rasa, baru kita sampaikan Rabi Firly, warhamni, dengan penuh rasa permohonan. Mengerti maksud saya Bapak Ibu semua? Mengerti? Oke, kalau mengerti kita praktek ya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan ngomong dulu ya, munculkan rasa dulu. Saya akan bimbing Bapak Ibu memunculkan rasa, terus setelah itu baru sampaikan dengan penuh sungguh-sungguh, dengan hati memelas. Siap? Oke, semua lihat titik sujud? Baik, kalau sudah semua lihat titik sujud, ikuti ababa saya. Ya, jangan dulu ngomong. Sebelum muncul rasa memohon, jangan dulu ngomong. Siap ya? Oke, perhatikan. Hitungan 3, munculkan rasa, terus baru ikuti saya. Siap ya? 1, 2, 3. Munculkan rasa dulu. Ya Allah, saya benar-benar memohon kepadamu ya Allah. Silahkan sampaikan dengan penuh rasa permohonan. Baik. Oke. Paham Bapak Ibu apa yang saya sampaikan? Nah, kalau Bapak Ibu benar-benar menggunakan rasa, maka akan muncul menangis, merinding, sesuatu yang kita tidak rencanakan. Betul nggak Bu Endah? Ya, oke, saya jelaskan ya. Kenapa dengan menggunakan rasa, kok kita jadi menangis? Kok kita jadi merinding? Karena hanya dengan menggunakan rasalah ruhani kita sholat. Pertanyaan saya sekarang, sudah berapa tahun ruhani kita tidak sholat? Karena kalau Bapak Ibu ingin ruhani Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu harus menggunakan rasa. Sedangkan rasa bisa muncul kalau kita mengerti apa yang disampaikan. Padahal di sholat itu cuma 3 rasa. Duduk di antara 2 sujud, rasa memohon. Saat sujud, rasa memuji. Kan gitu harusnya. At-tahiyat, rasa pernyataan. Jadi kenapa selama ini Bapak Ibu sholatnya jalan-jalan dan sholatnya cenderung tidak menggunakan ruhani? Karena Bapak Ibu tergesa-gesa dan tidak mengerti apa yang disampaikan. Sedangkan ruhani bisa sholat kalau kita menggunakan rasa. Rasa bisa muncul kalau Bapak Ibu mengerti apa yang disampaikan. Oke, saya mau nanya. Doa yang mustajab itu di dalam sholat atau di luar sholat? Saya mau nanya ke Bu Endah. Di dalam sholat. Menurut Bu Endah. Oke, di dalam sholat. Bapak Ibu, oke, betul ya. Bapak Ibu tahu nggak? Tadi Bapak Ibu minta apa? Ya Tuhanku, ampunilah saya Rabi Firly.
Kasihanilah saya warhamni, tutuplah aib saya wajiburni, angkatlah derajat saya warfa'ni, berilah saya petunjuk wahdini, berilah saya kesehatan wa'afini, maafkanlah saya wa'fu anni. 8 permohonan. Kalau Bapak Ibu menggunakan rasa seperti tadi, 17 kali sehari dan semalam, harusnya Allah kabulkan atau tidak, Bu? Bukan. Makanya sholatnya baik. Semua amal perbuatan jadi baik. Jadi tidak mungkin orang yang sholatnya baik, hidupnya sulit. Masalahnya tidak selesai-selesai. Tahun 2008, ketika saya bingung dengan hutang saya, ketika saya bingung saya akan masuk penjara, ketika saya bingung keluarga saya berantakan, saya bilang kepada guru, Pak Guru apa yang harus saya lakukan? Lalu guru saya bilang, Mas Oke perbaiki sholat. Mas Oke punya senjata yang luar biasa pada saat duduk di antara 2 sujud. Dan itu sering dilewatkan oleh semua jamaah. Padahal doa yang mustajab itu di dalam sholat. Jadi Bapak Ibu jangan sia-siakan ketika Bapak Ibu duduk di antara 2 sujud. Bagaimana caranya? Gunakan rasa, sampaikan dengan penuh rasa permohonan kepada Allah, pasti doa kita dikabulkan. Makanya sholatnya baik, semua amal perbuatan baik. Makanya kalau jamaah saya curhat apapun Bapak Ibu kepada saya, pasti saya akan cegat, Bapak Ibu sholatnya bagaimana? Karena kalau Bapak Ibu sholatnya baik, tidak mungkin Bapak Ibu masalahnya hidupnya akan menjadi sulit. Paham ini Bapak Ibu semua ya? Jadi terbukti nggak Bu? Ternyata khusyuk itu mudah Bu? Kalau diajarkan caranya? Terbukti. Nah, sekarang yang kedua. Awas, jangan salah ya. Ini kan baru permulaan. Bapak Ibu baru pemahaman. Dan ini baru tahap pertama. Sholat itu, awas ya, bukan mengartikan Bapak Ibu. Sholat itu menyampaikan. Apa maksudnya? Jadi Bapak Ibu tolong ketika sholat jangan coba-coba mengartikan. Awas. Kalau Bapak Ibu mengartikan, misalnya di sini bismillah, di sini dengan Allah, itu namanya bilingual. Nggak boleh ya. Sholat itu menyampaikan. Menyampaikan itu apa? Contoh ya, misalnya saya ngomong ke Bu Ena. Bu Ena, saya ngomong assalamualaikum. Ibu jawab apa? Ketika saya ngomong assalamualaikum apa? Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Ibu perlu mengartikan atau langsung paham? Langsung paham. Nah, itu dia. Jadi sholat itu langsung paham, bukan mengartikan lagi. Bagaimana Pak caranya? Gini, ketika sholat, pokoknya Bapak Ibu fokus kepada bacaannya. Ngerti ini? Ketika sholat, Bapak Ibu fokus saja kepada bacaannya. Nah, kalau Bapak Ibu lupa arti bacaannya, kan sebenarnya kita dari kecil sudah tahu ya Bu ya, arti bacaan sholat ya. Cuman karena sholat kita semakin cepat, semakin ahli, akhirnya artinya di luar kepala semua kan sekarang ya. Nah, sekarang tolong nanti Bapak Ibu, pas Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu fokus saja. Pikiran ikuti bacaan, telinga fokus mendengarkan. Fokus saja, nggak usah mikirin artinya. Nah, kalau Bapak Ibu lupa artinya, silahkan setelah sholat, Bapak Ibu baca lagi arti bacanya. Nanti Pak Teddy kirim ke Ibu ya, arti bacaan sholat, itu silahkan baca. Tapi bacanya setelah sholat. Ngerti Bu? Bukan saat sholat dan bukan sebelum sholat. Kenapa saya tidak rekomendasikan Bapak Ibu bacanya sebelum sholat? Kenapa? Karena saya takutnya kalau Bapak Ibu bacanya arti bacaan sebelum sholat, nanti pas sholat takutnya mikirin artinya gitu loh Bu. Ya, jadi ketika sholat Bapak Ibu pikiran ikuti bacaan, telinga fokus mendengarkan, tumaninah. Itu saja. Ya. Kalau Bapak Ibu lupa arti bacaan sholat, silakan setelah sholat Bapak Ibu baca artinya. Dibaca saja Bu. Untuk apa? Supaya ada file memori lagi di sini. Nah, ketika nanti kita sholatnya dengan tumaninah, nanti si ruhani akan paham dengan sendirinya Bu. Dari bacaan-bacaan sholat yang kita masukkan lagi. Nanti ini ya. Jadi sholat itu bukan mengartikan, bukan double arti. Awas, hati-hati. Sholat itu fokus kepada bacaan. Kalau Bapak Ibu kurang paham, silakan bacanya setelah sholat. Nanti ketika filenya sudah ada, si ruhani akan paham dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengartikan. Nanti akan paham dengan sendirinya. Otomatis ketika Bapak Ibu ruku, oh ruku itu memuji Allah yang maha agung. Ketika sujud, memuji Allah yang maha tinggi. Jadi akan seperti itu, Bu. Mengerti ya, Bu Ena ya? Jadi pas sholat fokus saja seperti tadi. Untuk tidak tahu atau belum paham artinya, silakan baca setelah sholat. Jelas, Bapak Ibu? Baik, yang ketiga. Ya. Nah, yang ketiga ya, yang terpenting adalah, Pak, kalau berjamaah bagaimana? Nah, ini saya bahas berjamaah ya. Kalau tadi kan kondisi sendiri ya. Kalau berjamaah, rukunnya, nah ini rukun ya. Rukun berjamaah itu adalah makmum wajib mengikuti imam. Nah, contoh ya. Misalnya Bu Ena kan sekarang praktek nih sholat ya, sholat berjamaah ya. Nah Bu Ena kan sekarang bacanya jadi pelan-pelan dong, karena menggunakan rasa dan pelan-pelan ya. Nah misalnya pas baru Bu Ena baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tiba-tiba imamnya ruku. Apa yang kita lakukan? Ikutin imam. Ikut imam. Meskipun Al-Fatihah belum selesai. Nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Nah jangan Bapak Ibu balapan sama imam. Awas.
tetap tumanina harus dipakai. Pokoknya mau selesai tidak, kalau imam ruku. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahu Akbar, ikuti saja. Ya, karena rukunnya salat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Nah, untuk prakteknya merubah kebiasaan Bapak Ibu ya, merubah kebiasaan Bapak Ibu semua, nanti gini aja prakteknya. Silakan Bapak Ibu praktek di luar sholat berjamaah. Qobla, bada, duha kan itu nggak perlu berjamaah kan? Tapi kalau untuk sholat berjamaah, suka tidak suka Bapak Ibu tetap mengikuti imam. Ya, tapi praktek maksimalnya silahkan, misalnya kan tahajud nggak perlu berjamaah, duha nggak perlu. Nah itu latihan sampai ruhani ini terbiasa sholat. Nanti secepat apapun imam, kalau Bapak Ibu Bu Enda udah biasa, itu nanti tetap akan bisa mengikuti kok. Jelas ya Bu Enda ya? Jadi karena ini kan memang meskipun ini sebenarnya sholat khusyuk kan sebenarnya udah lama ya. Cuman karena mungkin merubah kebiasaan yang tadinya mungkin agak cepat, sekarang jadi pelan, harus mulai memahami maknanya. Nah itu silakan maksimalkan di luar sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah ya suka tidak suka memang kita harus mengikuti imam. Jangan coba-coba kita baru ar-Rahmanir-Rahim imam ruku santai aja. Janganlah. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ini simpel ya. Oke. Terakhir ya, tolak ukur Bapak Ibu. Karena setiap kegiatan apapun harus ada tolak ukurnya ya. Tolak ukur kita sholat dengan menggunakan ruhani. Gini, ya, kalau saya ketemu orang baik, ya, kalau Bu Endah ketemu orang baik, Bu Endah tuh senangnya lama-lama atau cepat-cepat Bu? Kalau ketemu orang baik, ini tolak ukur. Lama-lama. Oke, saya sekarang tolak ukurnya. Kita itu sholat ketemu Allah. Allah tuh baik atau maha baik Bu? Maha baik. Nah, yang baik saja kita senang lama-lama. Kira-kira kalau ketemu yang maha baik, harusnya senangnya lama-lama atau cepat-cepat? Lama-lama. Nah, kalau Bapak Ibu sholat cepat-cepat, silakan itu ketemu siapa. Ya, jelas Bapak Ibu ini tolak ukur. Bukan dia lama-lamain, bukan. Tapi kita menikmati setiap ucapan, penyampaian yang kita sampaikan kepada Allah dengan menggunakan rasa, pernyataan, permohonan dan pujian. Pernyataan misalnya iya karena budu, asyhadu alla ilaha illallah, inna sholati wa nusuki, itu pernyataan. Pujian Allahu Akbar, terus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbi, itu kan pujian. Ya, permohonan rabbik firli, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu silakan Ibu fahami. Jadi setiap Ibu menyampaikan itu ada rasanya. Jangan lempeng-lempeng saja karena Ibu sudah dewasa. Supaya ruhani Bapak Ibu sholat. Jelas Bapak Ibu nih semua? Oke, perlu digarisbawahi saya tidak akan bahas fikih ya. Kalau fikih ada kajiannya tersendiri. Yang tadi saya bahas adalah cara supaya Ibu dari fikih-fikih yang sudah dipelajari, ini aplikasinya. Ternyata, oh gini caranya fokus, caranya khusyuk itu langsung praktek begini. Jadi Bapak Ibu tidak hanya berdasarkan teori saja, karena Bapak Ibu merasakan langsung. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, jadi sabar sudah, sholat sudah. Nanti ketemu saya kapan-kapan lagi, kita belajar iman. Atau nanti sama Pak Teddy iman, nggak masalah lah. Baik, ada pertanyaan? Silahkan. Setelah ini. Ya. Mana Bu? Silahkan. Ya Pak Agus, ya. Silahkan dipandu Pak. Baik. Kalau memang ada pertanyaan. Oke, silakan Pak Agus. Ya, Alhamdulillah. Barakallah. Mohon maaf saya tadi jeda ke belakang. Karena sensasinya luar biasa Pak Ustadz tadi waktu saya merasakan, saya kan memang ada masalah di perut ya Pak Ustadz ya. Jadi alhamdulillah begitu tadi Robik Firly, saya bergemetar hati saya dan kemudian saya menangis. Tiba-tiba alhamdulillah keluar semua. Ya. Alhamdulillah. Ya nggak masalah. Ini memang ada efek begitu ya Pak? Memang ada efek begitu atau loh, kan saya bilang ya, sekarang gini lah, saya buka rahasianya ya. Coba Pak Agus dan teman-teman yang lain renungkan. Ibadah apa yang sampai Rasul ketemu Allah selain sholat? Ayo. Ada nggak ibadah yang nilainya tidak bisa diwakilkan sampai harus Rasul sendiri langsung ketemu Allah? Ibadah apa selain sholat? Tidak ada kan Pak? Tidak ada. Nah, sekarang kalau prosesnya sudah luar biasa, kira-kira kalau Bapak Ibu benar-benar menjalaninya, kira-kira kalau cuma permasalahan hidup, harusnya mudah nggak diselesaikan dengan memperbaiki sholat, Pak? Iya. Mudah. Itu loh Bapak Ibu. Cuman selama ini mungkin tanda kutip ya, karena kita selama ini mungkin tidak tahu dan lain, akhirnya kita pikir sholat saya biasa-biasa aja. Loh harusnya tidak. Sholat itu harusnya luar biasa bagi orang-orang yang memang mau memperbaiki kualitasnya. Jelas ya? Oke, Pak Teddy coba bantu lagi sebentar. Kita buka surat
Al-Baqarah ayat 45. Coba perhatikan. Ya. Bapak Ibu perhatikan ayatnya. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 45. Silakan, Pak. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus? Dan sholat itu sungguh berat kecuali... Stop. Dan sholat itu sungguh berat. Ini ya, Bu ya, kan yang sering dibaca ini ya. Akhirnya banyak dalil, khusyuk itu berat. Sholat itu sungguh berat. Tapi kan ada kecualinya. Kecuali apa tadi? Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti kira-kira bisa nggak Bapak Ibu menjalani ini? Kalau sudah diajarkan caranya. Nah itu Bu, ya. Hati-hati ya. Baik. Ini ada Pak Unggul Baroto yang mau bertanya. Ya silakan Pak. Pak Gul, silakan Pak Unggul dibuka ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menanyakan sesuatu hal yang kerap kali terjadi. Jadi pada saat duduk di antara dua sujud, membacakan 8 permohonan itu, ya. Ternyata imam sudah sujud. Nah, sementara saya baru ke nomor 6 mungkin. Ya. Nah, yang ditanyakan, apakah kita langsung menghentikan itu atau bagaimana gitu? Oke, tadi saya jelaskannya Pak ya. Jadi tadi saya sampaikan, saat ini kan Bapak Ibu baru tahu ya metodenya ya. Saat ini Bapak Ibu concernnya di luar sholat berjamaah. Tadi saya bilang kan, silakan prakteknya supaya rohani biasa sholat, duha, tahajud, itu kan nggak perlu berjamaah ya Pak ya, silakan praktek itu. Nah, kalau berjamaah, rukunnya makmum wajib mengikuti imam. Jadi ketika Bapak baru baca 2 doa, imam ruku, maka kita wajib ruku Pak. Ngerti ya Pak ya? Nah, makanya saya bilang, ya, jadi pokoknya Bapak Ibu fokus saja latihan di luar berjamaah dulu supaya ruhaninya terbiasa. Kalau berjamaah ya mau gimana lagi? Memang kenyataannya begitu kan? Ya. Jelas ya? Baik. Tapi sebelum saya bertanya, kadang-kadang saya ngebut gitu. Nah, setelah Bapak bilang, ya saya pasti akan berhenti dan mengikuti. Betul Pak. Dan sayang Pak, artinya itu kan tetap nanti meninggal. Kan pertanyaan pertama kan bukan yang kita hadapi selama ini Pak, bukan pekerjaan, bukan keluarga, sholat Pak. Jadi menurut saya ayolah kita buat prioritas Pak ya. Baik, bagus pertanyaannya. Silakan ada lagi? Ya sama-sama. Ini ada di grup chat Pak Ustadz dari Kartini. Dari Kartini, Pak Ustadz mau nanya, apabila pada sholat ada anak yang mengganggu, bagaimana supaya saya fokus lagi Pak? Baik, kan tadi saya bilang gangguan apapun itu harus berhenti dengan tumaninah. Ya, kan tadi saya bilang, pokoknya pikiran ibu jalan-jalan, tumaninah dulu sebentar. Artinya itu merehab Pak, menyadarkan kembali Pak. Ya, makanya tumaninah ini dimasukkan rukun sholat oleh Allah. Ya, jadi saya bilang, pokoknya gangguan anak ya udah diam dulu, diam, tenang dulu, lanjut nanti setelah misalnya kondisi itu. Ya, sambil mohon kepada Allah harusnya nanti. Jadi kalau bisa sebelum sholat ya persiapan kunci pintunya gitu loh. Anak titipin dulu ke bapaknya atau ke siapa gitu loh. Jangan kondisi sholat dalam kondisi misalnya lagi situasi sibuk ya nanti repot juga gitu Pak. Ya, kita singkapi itu ya. Baik. Ada Bu Lina Herlina. Silakan. Bu Lina, saya buka. Bu Lina. Ya, silakan. Bu Lina Herlina, silakan tanya tadi. Dia resign. Bu Lina mana? Oh. Ya, silakan Bu. Saya udah. Yang di chat juga nggak apa-apa. Yang di chat apa? Bentar ini. Benar Bu Lina. Di chat ya, ada juga di chat. Ya, yang di chat bentar, apa? Bu. Ya. Ini di chat. Oke. Masalah fokus, Masya Allah luar biasa. Ada hadis, artinya sholat itu adalah mi'rajnya umat. Nah, ini, Masya Allah luar biasa Pak Ustadz. Ada hadis Nabi yang artinya sholat itu adalah mi'rajnya umatku. Mohon penjelasan gitu. Oke, untuk itu nanti aja Ibu ya, saya batasi dulu ya. Pokoknya sekarang Ibu, tugas Ibu adalah merubah kebiasaan. Ya, merubah kebiasaan dari yang sholatnya terburu-buru menjadi minimal tidak tergesa-gesa dulu. Itu aja dulu ya Bu ya. Karena tahapnya panjang ini. Guru saya mengajarkan itu beberapa tahap Pak soalnya. Ya, kalau itu nantilah. Soalnya nanti ada pembahasan tentang ruh, jiwa itu nanti. Itu ilmu lanjutan Pak. Ya, oke. Jadi saya bahas supaya sederhana dulu. Insya Allah nanti ada workshop khusus ya Pak Ustadz. Oh ada. Saya memang biasanya workshop gara-gara
pandemik ini aja saya berhenti itu. Biasanya sama Pak Teddy itu kemana-mana. Iya, iya. Ya, Siap. terus ada Ini lagi silakan. ada di video apa di layar ini monitor Bu Lina Herlina. Silakan Bu Lina. Oh iya, iya, silakan. Bu Lina, wah tadi udah saya nih ditutup lagi sama beliau. Bentar Bu, suaranya dibuka Bu. Oh. Dibuka silakan, di HP-nya dibuka. Di unmute. Silakan. Nah, oke. Ya. Silakan Bu. Barusan sudah terjawab Pak, sudah terjawab barusan. Ya? Sama pertanyaannya kayak Bu Kartini. Oke. Biasanya suka ada anak kecil mengganggu, tapi sudah terjawab barusan. Terima kasih. Tumanina dulu aja ya Bu ya. Pokoknya sekarang hari ini ya, target saya hari ini adalah merubah kebiasaan yang biasanya Ibu sholat cepat, sekarang mulai jangan tergesa-gesa. Itu dulu aja. Supaya Ibu nanti enak tahap demi tahapnya ya. Jadi saya nggak langsung prok sekaligus, nanti Ibu pusing malah nanti. Ya, oke. Ada lagi? Silakan. Ada dari grup Zoom, Bu Cece. Ustadz, selama ini saya berusaha khusyuk dengan cara memejamkan mata. Tapi masih sulit untuk khusyuk. Berarti memang harus membuka mata dan fokus ke titik sujud ya? Oh iya. Betul, Bu. Dan ada hadisnya, kalau orang sholat menjam itu seperti penyembah api. Jangan ya, Bu ya. Jadi mata harus melihat titik sujud ya. Jadi memang seperti itu. Nah, saya jelaskan ya. Khusyuk itu adalah urusan Allah. Jelas ini? Khusyuk itu urusan Allah. Urusan kita adalah hanya berikhtiar. Kayak tadi kan pelan-pelan, memperbaiki, memahami apa yang disampaikan, mata melihat titik sujud, mata memfokus, kan itu aja. Jadi tugas kita itu sebatas berikhtiar. Jelas ini Bapak Ibu ya? Nah, nanti ketika Bapak Ibu memperbaiki itu, Allah baru menurunkan yang namanya rasa khusyuk. Gitu loh Pak, Bu. Tapi setelah kita memperbaiki kualitas sholat kita atau metode sholat kita. Jelas? Jadi Ibu nggak usah mikirin khusyuknya ya. Pokoknya nanti pas sholat, sebelum niat, ya Allah saya ingin sholat yang terbaik. Baru usoli, silahkan. Intinya praktekkan sebaik mungkin yang tadi disampaikan. Terutama jangan tergesa-gesa. Karena kalau udah sedikit tergesa-gesa, ruhani Bapak tidak sholat, nafsu nanti yang sholat. Jalan-jalan lagi nanti Pak. Karena memang setan pengennya begitu, tergesa-gesa. Baik, ada lagi? Oh, udah hampir habis ya. Pak Unggul mau bicara lagi tuh Pak. Oh, iya, ada pertanyaan lagi, seru nih. Mumpung. Silakan. Silakan, Pak. Mumpung, mohon maaf. Ya, silakan, Pak. Jadi begini, pada saat kita sholat berjamaah di masjid, itu kadang-kadang tidak hanya saya, artinya jamaah lain juga melakukan. Jadi mungkin saya melihatnya dari situ, loh orang-orang pada saat sujud itu berlama-lama gitu. Imam udah kemana dia masih sujud aja, dan saya pun juga menikmati itu gitu. Ya. Kalau saya lihat penjelasan Bapak itu tidak disarankan kan? Betul. Okay. Karena poin-poin utama tuh gini Pak. Kan tadi saya bilang sholat itu yang pertama kan harus sadar Pak. Sadar apa yang disampaikan. Apakah itu pujian? Apakah itu pernyataan dan apakah itu permohonan? Karena kalau kita tidak sadar, bagaimana kita bisa nyambung dengan Allah nantinya? Makanya saya bilang, saya sederhanakan, pokoknya sekarang jangan tergesa-gesa. Karena kalau Bapak Ibu sholat masih tergesa-gesa, pasti tidak sadar. Itu poinnya Pak. Kayak misalnya gini, ya, saya mau nanya, Bapak kan selama ini sholat baca Al-Fatihah, benar nggak? Meskipun pikiran jalan-jalan, tapi Al-Fatihah selesai nggak Pak? Selesai. Padahal kan pikiran jalan-jalan. Nah, kenapa seperti itu? Loh, kan kenapa seperti itu? Karena mulut kita sudah refleks. Jadi meskipun ini mikirin hutang, ini tetap jalan, Mbak. Nah, saya di sini kan tanda kutip sholat itu harus sadar. Makanya saya buat Pak jangan tergesa-gesa. Biar pikiran dan mulut itu sinkron gitu loh, Pak. Kan selama ini nggak sinkron. Iya. Gara-gara tergesa. Justru itu, saking tidak tergesa-gesanya, pada saat sujud, ya kita sudah membaca Subhana Rabbiyal A'la Jamdi 3 kali, udah lambat banget, terus ditambah tidak diucap, tapi berdoa membayangkan dalam pikiran, sehingga imam itu sudah sujud, sudah berdiri kita ketinggalan. Ikuti Pak. Jangan. Pokoknya ikuti imam saja ya. Ya. Jadi standar dulu ikutin imam ya, silakan. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Pak Unggul karena beliau rajin bertanya, dikasih hadiah nih untuk keluarganya. Ada buku dari langsung. Ya, alhamdulillah. Tinggal 1 buku lagi nih. Ya, betul Pak Cece, betul. Buku ya, terima kasih. Ya, tadi ada buku dari EFT itu. Betul. Ya, terima kasih. Betul Pak Cece. Bagusnya itu Pak Cece chat betul. Betul. Ada di grup Zoom, Pak Ustadz. Ini Bu Lina Herlina menanyakan. Katanya sholat nggak boleh dalam keadaan gelap. Bagaimana menurut Ustadz?
Nah, makanya tadi saya bilang, kan sholat itu harus sadar. Sadar itu berarti mata memang melihat titik sujud. Kan begitu kan? Mungkin bukan gelap lah, maksudnya tuh kayak tahajud kan suasananya mungkin tidak terlalu terang, tapi tidak gelap gulita juga gitu kan. Sebenarnya intinya kalau Bapak Ibu sudah praktek ini, mau terang mau gelap tuh tetap khusyuk kok. Kalau Bapak Ibu mau menjalani ya, kan ini baru tahap pemahaman ini. Yang penting Bapak Ibu rubah dulu lah sikapnya yang selama ini sholat tergesa-gesa menjadi tenang, tidak tergesa-gesa. Saya targetnya cuma itu dulu aja Pak. Ya, biar Bapak Ibu tuh, oh langkah berikutnya jadi enak nanti saya masuknya gitu. Baik. Karena memang ini kajiannya kan praktek. Ya. Baik, silakan. Ada lagi? Ini komentar Ibu CC. Berarti sholat yang tidak ada rasa dan tidak khusyuk, selama ini sholat adalah raga saja, bukan ruh ya, Ustaz. Padahal, ya kan? Ya. Kan tadi kita sampaikan kan bahwa nanti yang bertanggung jawab itu ruhani. Oke, gini saya mau nanya. Pak tadi coba buka surat Yasin ayat 12, Pak. Biar saya menyampaikan, biar ada gambaran Bapak Ibu ya. Kenapa harus ruhani ya? Silakan Pak tadi. 36 ayat 12, surat Yasin. Surat Yasin ayat 12. Silakan. Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dalam segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Lihat Bapak Ibu perhatikan. Jadi Allah kan akan mencatat semua ya Pak ya. Kita kan dihisap ya Bapak Ibu ya. Oke. Bu Endah masih di situ? Oke. Jadi perhatikan ayat ini. Jadi Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu lakukan di dunia itu akan dicatat, itu akan dihisap, dan rekaman kita akan diperlihatkan. Betul atau tidak Bapak Ibu? Iya. Nah sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu tuh ketika sholat ingin rekamannya baik atau buruk? Baik. Kalau baik tuh berarti sholatnya jalan-jalan pikirannya atau fokus? Fokus. Berarti selama ini saya mau nanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu menurut Bapak Ibu rekaman Bapak Ibu tuh baik atau buruk selama ini? Nah, hati-hati ya. Jadi Allah mengawasi kita, Allah merekam kita sekecil apapun Bapak Ibu melakukan gerakan sholat, pernyataan dalam sholat, memunculkan makna bacaan sholat. Itu semua akan terekam. Dan itu akan menjadi rapot kita ketika kita meninggal nanti. Makanya hati-hati dalam bertingkah laku. Nah, jelas ya Pak ya? Jadi kalau memang ingin rekaman kita baik, ya niatkan ya Allah saya ingin sholat sebaik mungkin tumanina, paham apa yang disampaikan, munculkan rasa. Nanti lama-lama Bapak Ibu akan muncul rasa menghormati Allah. Dan itu rasa kan nggak bisa dijelaskan, tapi nanti selalu Bapak Ibu akan merasakan itu. Ujung-ujungnya tolak ukur yang paling gampang, Bapak Ibu akan senang sholat. Nah. Oke? Baik. Jelas ini Bapak Ibu ya? Terakhir ini ada satu buku lagi, ini coba Bu Mila. Entah ditanya atau bertanya nanti. Mau tanya. Bu Mila. Bertanya Pak. Silakan Bu Mila. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat kan pengen memohon saat, cuman pas saat sholat itu kan harus membaca apa gitu. Cuman di hatinya tuh karena ini jadi ngobrol minta sama Allah gitu, boleh nggak ya? Oke, tadi saya bilang ya Bu ya. Kan bacanya misalnya. Ya ngerti. Gini, biar Ibu paham dulu ya. Kan diduduk di antara dua sujud itu sudah luar biasa Bu. Ya Tuhanku ampunilah saya Rabbik firli. Kasihanilah saya warhamni. Tutuplah aib saya wajburni. Angkatlah derajat saya warfa'ni. Berilah saya petunjuk. Berilah saya rezeki warzukni, berilah saya petunjuk wahdini, berilah saya kesehatan wa'afini, maafkanlah saya wa'fu'ani. Kira-kira dari 8 ini udah kena semua belum Bu? Contohnya gini, pada saat saya sujud tuh, kan doanya untuk anak tuh Pak, misalnya anaknya benar ya Allah, pengen anaknya jadi soleh gitu. Seperti itu boleh nggak? Tapi kan harusnya bacanya subhanallah wa bihamdihi gitu. Cuman di hatinya gitu. Pokoknya gini Bu, coba Ibu praktek saja dulu yang 8 permohonan itu ya. Di Rabbik firli sampai wa'fu'ani, kan Allah tahu tuh. Hati Ibu juga Allah kan tahu. Pokoknya ketika Ibu memperbaiki itu akan berefek kepada semua kok Bu. Saya kan udah menjalani. Ke keluarga, ke perusahaan. Pokoknya udahlah, sholat itu benar-benar ibadah yang luar biasa kalau kita jalani dengan luar biasa kok. Ya Bu ya. Jadi Ibu fokus saja dulu di situ.
Ya, biar nanti fokusnya benar-benar menyampaikan. Ya, oke. Ya, terima Baik. kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Baik, karena mungkin sudah muasar ya, Bapak Ibu. Ya. Baik, terima kasih karena waktu sudah sebentar lagi 1 menit, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih barakallahu. Sama-sama. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat walafiat dan amin, bisa amin. memberi siraman lagi kalbu kami di waktu dan kesempatan yang baik. Ya. Baik, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Teddy, terima kasih Pak Teddy. Sama Bu. Ya, assalamualaikum. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Membaca istighfar dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.